Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Alam Guna Praja, kelas H kelompok 1, OPD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang prajurit TNI yang bernama Pak Sertu Mardiko dalam agenda wawancara tanya jawab tentang wawasan kebangsaan. Baiklah, ini Pak Mardiko, saya akan langsung bertanya kepada beliau mengenai wawasan kebangsaan. Apa yang diketahui mengenai wawasan kebangsaan dalam dan bela negara? Wawasan kebangsaan dan bela negara yaitu satu sudut pandang setiap warga negara bangsa dan negara bangsa Indonesia agar kita mengetahui keanekaragaman budaya, kemudian suku seluruh bangsa Indonesia, sehingga kita mencintai bangsa kita sendiri dan untuk membela bangsa kita sendiri. Terkait dengan ADHD, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang ada saat ini di Indonesia yang paling mengancam menurut Bapak itu seperti apa? Untuk saat sekarang ini masalah ADHD yang paling mengancam menurut kita selain dari pandemi COVID-19 yaitu adalah krisis. Krisis itu banyak ya, yaitu krisis ekonomi, kemudian pangan, yang paling berbahaya nanti adalah krisis energi, di mana nanti bangsa yang kekurangan energi akan berusaha untuk menguasai bangsa yang tersedia energi. Itu yang paling berbahaya. Selanjutnya Pak, nomor 3, pertanyaan hanya menurut Bapak, apakah yang bisa kita lakukan dalam menghadapi yang program tadi yaitu ADHD? Karena ADHD, kalau kita tidak tahu, itu merupakan sebuah ancaman bagi negara kita. Yang kita lakukan adalah yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa ini untuk mempertahankan kedaulatan negaranya, baik kita berjuang dalam bidang ekonomi maupun energi dan mempertahankan keutuhan bangsa negara untuk Indonesia waktu berpulang. Selanjutnya Pak, pertanyaan nomor 4 nih. Menurut Bapak, apakah masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya sadar akan pentingnya bela negara? Menurut saya belum seluruhnya masyarakat kita sadar akan pentingnya bela negara itu. Dapat kita lihat di mana-mana masih terjadi perselisihan antar budaya, suku, kelompok saling mementingkan kelompoknya masing-masing. Di sini kita selaku warga negara Indonesia penting untuk menanamkan dalam diri kita bahwa kita mencintai bangsa kita, bahwa kita harus membela bangsa kita, karena kita berdiri hidup di bangsa kita sendiri. Lalu apa upaya yang dapat dilakukan agar masyarakat sadar akan pentingnya bela negara? Yang dilakukan untuk masyarakat kita akan sadar pentingnya bela negara adalah memberikan pemahaman, pengetahuan, wawasan tentang keanekaragaman bangsa Indonesia ini, sehingga dari wawasan pemahaman tersebut disalurkan ke masyarakat, baik itu melalui media atau melalui dari sekolah atau melalui dari pelatihan, sehingga setiap individu warga negara menanamkan rasa cinta terhadap bangsanya sendiri. Itu salah satu upaya yang harus kita lakukan, baik melalui pemerintah, melalui institusi. Kami selaku aparat negara sering memberikan sosialisasi pengetahuan apabila kami melakukan tugas. Kami memberikan pemahaman kepada warga negara
agar tetap selalu mencintai bangsanya sendiri. Itulah tadi wawancara saya bersama Pak Sabto Mardiko. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bermanfaat bagi kami semua, khususnya CPNS ini dalam mengabdi kepada negara Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mahendri Lestari. Saya dari peserta Laskar CPNS 2021. Nah, di sini saya ingin mewawancara Anda terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Sebelumnya saya boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Leonardo. Alamatnya asalnya dari Lipat Kain. Saya mahasiswa UIN. Kira saja langsung ke pertanyaan yang pertama ya. Apa yang Anda ketahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Yang saya ketahui itu cara pandang kepada bangsa Indonesia itu sendiri. Di mana bangsa Indonesia ini bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa. Bela negara merupakan sikap patriotisme dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Terkait dengan ADHD yang saat ini ada di Indonesia, apa yang paling rancang Indonesia saat ini? Kita ketahui sendiri Kak, di Indonesia saat ini lagi banyaknya adukan kayak misalnya radikalisme, terorisme, dan banyaknya berita-berita hoax yang bisa mengancam Indonesia negara kita sendiri. Dari apa yang sudah Anda sampaikan tadi, kira-kira apa upaya yang dapat kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara dari diri kita agar ADHD yang mengancam itu tidak merusak keutuhan bangsa dan negara? Itu ada dua menurut saya. Yang pertama itu bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Contohnya kita buat pembelajaran seperti PTKM dan kurikulum ekstrakurikuler misalnya di sekolah dengan bela negara. Yang kedua itu kita lakukan di lingkungan masyarakat. Misalnya kita lakukan pelatihan atau enggak kita lakukan perlombaan. Seperti 17 Agustus kan ada yang lomba banyak inang. Iya semua. Kerinduan untuk Indonesia tempat berpulang. Seperti di masyarakat itu kayak kemungkinan dari besar Indonesia gitu ya. Semangat yang tak akan lekang. Selanjutnya, menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah sepenuhnya sadar akan pentingnya bela negara? Dalam geram Menurut saya sekarang itu belum Kak. Mereka itu sadar, mereka akan otomatis cinta kepada negara itu sendiri. Intinya sekarang inilah banyaknya terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat, belum sempat diintervensi gitu. Selanjutnya, apa upaya saran Anda yang bisa dilakukan agar membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bela negara? Sarannya kedepannya sih dilakukan sosialisasi lebih banyak tentang arti bela negara tersebut, supaya masyarakat itu lebih tahu apa makna dari bela negara itu sendiri. Tentunya itu aja Leon, terima kasih sudah Perkenalan dulu Kak. Ya kenalkan, nama saya Aminati Fatimah. Saya dari Bandung. Dan kelas saya sekarang kerja swasta di kota Bandung ini. Ya, terima kasih. Jadi, sejauh ini, Mbak Amin, apa sih yang Mbak Amin ketahui mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Yang saya ketahui tentang wawasan kebangsaan itu seperti gini. Jadi cara pandang bangsa itu sendiri di dalam mencapai cita-cita bangsa atau tujuan bangsa itu sendiri. Adapun kalau bela negaranya itu kayaknya lebih ke sifat ya. Jadi sifat patriotisme di dalam diri kita masing-masing mungkin untuk, ya bukan mungkin sih ya, memang iya mungkin. Itu untuk mewujudkan menggapai cita-cita negara tadi, kembali ke awal yang tadi kebangsaan tadi. Terkait ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Menurut kakak, apa yang paling mengancam untuk Indonesia saat ini?
Kalau menurut saya di zaman sekarang ini lebih ke radikal sama terorisme itu kayak berpengaruh banget kepada masyarakat, lebih ke pengaruh budaya barat sehingga mempengaruhi budaya kita sendiri, dan jadinya apa, budaya kita sendiri itu lebih kayak terabaikan gitu nah Kak. Apakah yang dapat kita lakukan untuk memperkuat jiwa bela negara pada diri kita agar ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu yang mengancam keutuhan bangsa bisa teratasi? Saya kan di lingkungan pekerja gitu nah Kak ya, kayak zaman sekarang aja lah masalah kesehatan, apalagi terjadinya pandemi ini. Sebagai kita untuk wujud bela negara itu gimana? Ya mendukung adanya program-program pemerintah, contohnya itu PPKM, dimana ketika ada program kita sebagai warga negara tuh kalau bisa satu suara. Untuk apa? Untuk melaksanakan PPKM tadi biar gak berpecah belah. Karena kenyataannya kita ngeliat di masyarakat itu ya, ada yang seakan-akan gak setuju dengan program pemerintah, yang satu lagi setuju. Akhirnya apa? Akhirnya program pemerintah tadi ujung-ujungnya terhambat gitu nah Kak. Intinya lebih ke satu suara dan mana ya, memantapkan diri untuk tetap mendukung program pemerintah tadi. Terima kasih Kakak. Menurut Kakak, apakah masyarakat Indonesia sudah sepenuhnya sadar tentang bela negara? Kalau menurut saya kayaknya belum sepenuhnya ya Kak ya. Soalnya gini, kita lihat sendiri di zaman pandemi ini, kita ambil lah ya BLT yang nggak sesuai pada target pemerintah. Contohnya itu mungkin dia sebenarnya orang kaya, tapi mereka menerima BLT itu nggak ada wujud apa tadi, wujud patriotisme untuk membantu sesama masyarakat lainnya. Akhirnya ya tetap dimakan. Padahal kalau kita melihat keadaan sekarang, mungkin masyarakat lain lebih banyak yang membutuhkan. Itu dari contoh kecil saja. Apakah ada upaya yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat sadar betapa pentingnya itu bela negara? Kalau mungkin saat ini saya bisa mengambil contoh itu, kalau menyadarkan masyarakat yang minimal sedikit lah ya, itu kita bisa menjadikan sosialisasi antara pemerintah sama masyarakat sendiri. Yang kayak kita kan zaman sekarang nggak jauh dari media elektronik, ada televisi, ada HP, ada apalagi yang lainnya gitu. Di situ kalau bisa pemerintah itu lebih sosialisasi di dalam mewujudkan kebangsaan dan bela negara tadi. Contohnya gimana? Untuk menyiarkan konten-konten yang berkualitas gitu lah ya. Contohnya lagi, apalagi di generasi muda saat ini mungkin bisa adanya sosialisasi gimana wujud patriotisme terhadap membela negaranya. Ya mungkin mengikuti sosialisasi masyarakat ataupun penyuluhan-penyuluhan, setidaknya membantu di situ, mungkin bisa menyadarkan sedikit demi sedikit sih Kak. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah mengetahui apa itu wawasan kebangsaan. Bagi mereka, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang seseorang terhadap masyarakat dan negara, di mana cara pandang ini bisa menjadikan motivasi bagi mereka untuk melakukan aksi bela negara seperti tolong menolong, mencintai produk dalam negeri, memakai produk dalam negeri, mematuhi aturan, dan hal-hal lainnya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya dilakukan oleh militer, tetapi semua kalangan bisa melakukan. Namun ini bukan halangan untuk memupuk rasa cinta terhadap tanah air. Dengan bela negara, kita dapat mempertahankan negara ini dari berbagai ancaman, serta dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI.